Cuman pas dia tinggal di rumah, kalau itu kan 2 bulan sempat pesantren kan. Minum dulu ya. Satu lagi dia ngulitin diri sendiri. Ricky Lumintang kembali menguliti Nikita Mirzani. Kali ini bukan hanya Nikita, tetapi juga suaminya Antonio Dedola yang sekarang kita tahu bahwa dia sudah mu'alaf dan memeluk agama yang sama dengan Nikita Mirzani, yaitu Islam. Dan bahkan untuk menunjukkan keseriusannya, Antonio Dedola terlihat antusias dengan tradisi umat Islam yang kini jadi agama barunya. Kondisinya terlihat lemas saat berada di ranjang rumah sakit. Tak hanya itu, sosok Nikita Mirzani mendukung penuh Antonio Dedola untuk menjalani operasi sunat. Alasan Antonio, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ulang lagi, harus betul-betul. Ya. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba. Raditu billahi robba. Wabil Islam Madinah. Wabi Muhammadin Nabiya. Wabi Muhammadin Nabiya. Wa Rasulah. Namun hal ini tidak membuat Ricky Lumintang kemudian simpati dengan Nikita Mirzani. Ricky Lumintang justru mempertanyakan Nikita Mirzani yang bersama Antonio ini tinggal serumah. Hal itu dikatakan Nikita Mirzani saat dia diwawancara wartawan saat live bersama setelah dia mengikuti acara di Bening Klinik, sebuah klinik skincare yang dimiliki oleh Dr. Oki. Nah, bagaimanakah Ricky Lumintang mengatakan bahwa Nikita Mirzani itu menguliti dirinya sendiri? Ada 2 hal yang dia katakan. Yuk kita simak saja di 5D kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jaring. cuman pas dia tinggal di rumah, kalau itu kan 2 bulan sempat pesantren kan. Minum dulu ya. Satu lagi dia ngulitin diri sendiri. Udah lama tinggal di rumah ya. Walah. Terus, lama di mana? Oh, ke pesantren. Dia dapat cuti? Cuti tahunan? Apa cuti menahun? Ada ya? Ada yang bisa nerangin nggak? Polisi Eropa, kalau cuti bisa bertahun-tahun. Berbulan-bulan, sampai bertahun ya. Gak apa-apa, itu urusan lu. Kita minum dulu. Kita nyantai ikutin sampai lu stres ngeliatin. Terus dia lihat teteh di rumah sholat, puasa Senin Kamis, aska ngaji. Perkataan ini pun akhirnya juga dikomentari oleh Ricky Lumintang. Nikita Mirzani mengatakan bahwa calon suaminya itu sholat dan puasa Senin Kamis. Padahal faktanya menurut Ricky Lumintang, saat live mereka makan guys, entahlah pada saat Kamis atau bukan. Yang jelas hal ini juga menunjukkan bahwa Nikita Mirzani seakan-akan dianggap berbohong kepada wartawan dan di depan publik, dan itu dinyatakan oleh Ricky Lumintang dalam akun TikToknya. Terus dia lihat teteh di rumah sholat, puasa Senin Kamis, aska ngaji. Ini baru dia bilang omongan gak sesuai fakta. Orang kalau nge-live aja udah waktunya sholat gak berhenti-berhenti, isinya ocehan, amukan, apalagi. Ya ini juga tiap hari bikin konten ngehujat, ngebully, ngefitnah. Emang percaya hari-hari kewajibannya itu dilakukan? Nggak percaya gue. Lu bisa aja pencitraan lu. Bukan karena Nikita Mirzani, sosok ini yang membuat Antonio Dedola ingin mu'alaf. Video kekasih Nikita Mirzani yang baru-baru ini mengucap 2 kalimat syahadat viral di jagat maya.
lelaki bernama Antonio Dedola itu resmi menjadi seorang mu'alaf dengan disaksikan Nikita Mirzani. Meski demikian, dalam kesempatan berbeda, Nikita Mirzani mengaku bahwa Antonio Dedola bukan menjadi mu'alaf karena ingin menikahinya. Antonio lantas menyebut bahwa keputusan untuk menjadi mu'alaf memang berasal dari hatinya. Selama ia di dalam penjara, sang kekasih sering bergaul dengan seorang mu'alaf. Seorang mu'alaf itu adalah orang terdekat Nikita Mirzani, yakni suami Fitri Salhuteru Cencen Kurniawan. Nikita menyebutkan bahwa Cencen Kurniawan sempat bercerita tentang Islam kepada Antonio. Tasikmalaya dipilih sebagai lokasi Antonio Dedola menjadi mu'alaf juga atas saran Cencen Kurniawan. Selain itu, Nikita Mirzani juga menyebut bahwa saat berada di Jerman, Antonio Dedola memang banyak bergaul dengan Muslim. Ini cantik banget. Boleh tuh Mas Nat, turun dikit Mas Nat dari depan ya. Ya, Nyai. Nyai aku ya. Nyai, apa? Ayo kabar-kabarnya. Terbaru yang hari ini. Pasti banget ya nanya kabar. Ya, udah baik nggak mungkin ada di sini dong. Di acara Benis Klinik anniversary yang kedua. Ya Allah begitu. Tetap sama siapa nih? Sendiri manajer. Dea, si Gembrot. Itu mana kan sunat hari ini. Hari ini sunat. Iya. Itu makin serius nih ya ya. Kan memang kalau masuk mualaf kan harus sunat, kan. Jadi hari ini alhamdulillah sunatnya berjalan dengan lancar. Tony lagi di rumah sakit, makanya nggak bisa temenin. Nyai akhirnya mau sang kekasih itu mengikuti agamanya Nyai gitu ya. Sampai saat ini tuh perjalanan dia akhirnya mendalami agama itu sudah gimana sih Nyai? Kalau Tony mendalami agama Islam itu bukan karena aku. Memang waktu itu dia tinggal di Jerman, lingkungannya banyak kan orang Islam. Cuman pas dia tinggal di rumah, kalau waktu itu kan 2 bulan sempat pesantren kan di Serang. Terus dia lihat teteh di rumah sholat, puasa Senin Kamis, aska ngaji, loli sholat, aska sholat. Jadi dia belajar sendiri. Kayak doa-doa sholat dia belajar di Google, dia download aplikasi yang khusus buat bacaan-bacaan sholat, hafalan-hafalan pendek gitu. Jadi Tony masuk Islam tuh bukan karena mau menikahi kita, tapi memang dia kayaknya udah mantep mau masuk agama Islam itu karena sekelilingnya dulu di Jerman itu dia banyak kan orang Islam. Ini tapi pelan-pelan akhirnya Tony itu seperti apa sih Nyai, bersyukur nggak sih setiap akhirnya dia tadi dengan keinginannya dia sendiri mau pengen masuk Islam? Ya seneng ya, maksudnya ada orang yang mau belajar agama Niki walaupun Niki agamanya juga nggak terlalu baik-baik banget, nggak terlalu pinter-pinter banget, tapi jadi satu kebanggaan karena bisa membawa keluarga baru ke dalam rumah, ke dalam keluarga. Ini kan keluarga kecil, jadi kalau ada Tony itu jadi nambah gitu kan. Terus Tony juga orangnya mau belajar gitu. Ya senang, ya happy. Arkana sendiri tuh saking deketnya sama Tony sendiri tuh seperti apa sih Nyai sampai dia tuh deket banget? Arkana sama Tony emang nempel banget ya. Dia malah nggak bisa kalau tidur nggak ada Tony. Jadi emang kalau biasanya anak kecil bisa deket sama orang tuh berarti orang itu tulus kan, atau orang itu baik. Kalau nggak baik pasti anak kecil nggak mau deket. Nah karena Tony orangnya tulus dan baik, jadi anak-anak tuh dekat dengan sendirinya tanpa paksaan. Udah ada tanggal Nyai? Udah ada tanggal atau gimana? Tahun ini insya Allah kalau nggak ada halangan kita mau berangkat ke Spain gitu untuk ketemu sama keluarga besarnya. Bulan berapa ya? Tapi keluarga sana bulan Syawal. Nih keluarga sana sendiri mendukung Tony untuk iya ini tadi sunat video call sama mamanya sama papanya. Ya tadi sunat pun masih ditanya jadi sunat nggak atau mau cancel gitu kan. Tetap dia mau kekeh. Tadi juga sama dia ditemenin kita dari pagi di rumah sakit. Jadi emang dia pengen gitu. Bukan karena dia pengen menikahi kita ya, jangan salah. Memang dia kayaknya udah mantap untuk menganut agama Islam. Proses belajarnya sendiri udah sampai tingkat mana sih Nyai? Prosesnya karena suaminya Kapika juga mualaf, jadi mereka berdua sama-sama ngobrol gitu kan. Akhirnya nggak tahu ngobrolin apa, Tony juga jadi mantep. Terus Tony juga sekarang kayak tadi video call dia lagi hafalin ayat apa bacaan-bacaan sholat yang gampang-gampang kayak sholat Al-Ikhlas gitu, Al-Fatihah gitu. Ya ini kan mungkin apakah ini tambatan haji yang terakhir? Harus terakhir dong, nanti kawin cerai di maki lagi gua sama netizen ya. Tapi dia yakin nih kalau dia terakhir ya. Karena dia baik, dia nggak neko-neko, dia nggak gila-gila pansos, terus dia juga orangnya nggak peduli, padahal dia diserang sama netizen juga, tapi dia nggak peduli malah ketawa-ketawa aja gitu. Jadi sama anak juga baik. Terus ya pekerjaannya juga walaupun gajinya tidak besar, tapi yang penting tanggung jawabnya ada gitu. Menentukan tanggal atau hari baik untuk menentukan tanggal sama hari mungkin aku harus tanya dukun pertanggalan dulu. Semoga ini jadi yang terakhir supaya tidak ada perceraian lagi di antara aku dan dia. Amin.
bikin anak mulu, nanti setiap anak bapaknya satu. Kan? Gitu. Jangan beda ya Nyai, beda-beda kan ya. Beda-beda jangan, udah cukup yang terakhir sudah. Soalnya begini ya, kalau mau nanya soal sampah jangan tanya ke aku karena aku bukan sampah ya. Jadi kalau kamu mau nanyakan soal sampah, kamu tadi di tong sampah. Ya. Sudah ya. Dia lucu, kok netizen, namanya aja netizen dia baru tahu, dia bilang kok orang Indonesia begitu ya, gitu. Dia lucu, dia jadi bahan ketawaan buat kita. Nyai suka arisan selebriti gitu. Arisan berondong. Kan mana suka nggak sih arisan hari selebriti gitu? Arisan selebriti suka nggak? Aku nggak suka arisan. Aku kalau mau naruh uang ya paling ke asuransi, ke deposito, lebih ke asing. Nyai update kesehatan setelah pasca sunat sendiri tadi seperti apa? Dia lagi gemeter karena udah mulai merasakan nyeri-nyeri kayak digigit semut terang-terang. Nyai sendiri kesehatan seperti apa Pasca operasi ini? Oh ini baik-baik aja. Alhamdulillah sekarang lek-lekannya pindah ke kiri. Iya tadinya suaranya laki. Udah berkurang sakit? Udah nggak ada sakit sama sekali. Ya kalau operasi mahal kan beda ya. Jadi kita nggak komen soalnya. Plastik, kenapa plastik? Itu bentuknya udah berubah lebih modern, lebih cantik. Plastik Kejora. Ya mungkin memang mengikuti zaman lah. Ya, memang harus begitu, harus ikutin zaman, ikutin tren, asal jangan terlalu berlebihan. Kalau Lesti mah diapain aja cantik ya, Mak. Ya, tapi dia merindukan moodnya, dia merindukan dunia tertentu dengan sekarang. Pasti merindukan, biasanya nyanyi, ya kan, biasa menghibur masyarakat, gitu kan. Tapi ya mungkin dia lagi calm down, lagi mencoba untuk membuat semua masyarakat ini sudah melupakan tentang masalahnya yang lalu. Dan makanya netizen itu jangan terlalu rusuh. Enggak lah, bener lah kan dia suami istri.